Wah, wah, wah. Hebatnya itu orang. Bisa menyulap lahan bekas tempat sampah menjadi lahan pertanian. Produktif sekali. Agak si Roriaseng hebat, Cece. Gitu Troy. Warga Joko Nuri yang menyulap 500 persegi luas tanah yang dulunya tanah mati menjadi tanah produktif. Menarik ini, Cece. Bagaimana ceritanya? Jangan mesti cerita, tapi simak saja liputan Kakak Ardi ini. Pemirsa, berkebun atau bercocok tanam, khususnya tanaman produktif seperti sayur dan buah, tak lagi identik dengan masyarakat di pedesaan. Karena tidak sedikit dari warga di perkotaan sekarang juga melakoni aktivitas pertanian seperti itu di lahan mereka yang serba terbatas. Nah, soal pemanfaatan lahan yang terbatas, kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke lorong wisata Joko Nuri yang berada di Komplek Kodam Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Di tempat ini, sebuah lahan seluas 500 meter persegi yang dulunya menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar, kemudian disulap menjadi ladang pertanian. Adalah Troy sejak tahun 2017 lalu mengelola lahan ini dengan membudidayakan berbagai komoditas bahan pokok sejenis sayuran dan umbi-umbian. Pria berusia 58 tahun yang juga merupakan ketua RT di wilayah ini bersama warga sekitar kemudian membersihkan lahan yang dulunya dipenuhi sampah-sampahan organik seperti sampah plastik, kaca, logam, dan sejenisnya hasil dari limbah warga sekitar. Saat hendak memulai bercocok tanam, Troy mengatakan awalnya ia mendapat bantuan bibit oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Awalnya tanah kosong ini dipakai tempat membuang sampah warga. Jadi sebelum saya buat SK kelompok tani ini lahan ada kurang lebih 500 meter. Ini warga setempat ini pakai buang sampah, jadi sampahnya sudah membukit. Makanya saya kebetulan saat itu jadi RT, saya suruh kerja bakti warga, ayo kita tanam, kita pagari dulu. Pagari, kemudian saya membuat SK kelompok tani, kita dibantu dengan Dinas Ketahanan Pangan mengenai pengadaan bibit apa segala macam polybag, baru kita eksekusi menanam. Menariknya, semua jenis sayuran dan umbi-umbian yang dibudidayakan tidak memakai pestisida, melainkan memakai pupuk organik sendiri yang dibuat dari sisa kulit buah-buahan seperti nanas, jeruk, dan lain sebagainya, kemudian difermentasi sebelum disemprotkan ke tanaman. Seperti diketahui, pestisida digunakan untuk mengurangi kerusakan tanaman dari gulma, hewan pengerat, serangga, dan kuman. Dengan seperti ini, produksi buah atau sayur bisa meningkat. Namun, di balik manfaat tersebut, pestisida dapat memberikan dampak berbahaya bagi tubuh yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dipastikan tanaman yang dibudidayakan oleh Yani Troy ini 100% aman untuk dikonsumsi. Adapun komunitas bahan pokok yang ia budidayakan yakni sejenis sayuran yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti cabai, tomat, kangkung, sawi, dan lain sebagainya. Sayur-sayur, karena saya pikir untuk apa kita tanam yang jangka panjang. Terus sedangkan masyarakat itu butuh yang hari-hari kayak cabai, tomat, sayur kangkung, sawi, selada, itu semua ada di kebun sini kita tanam, termasuk tanaman obat. Troy menambahkan, lahan yang ia kelola saat ini dijadikan oleh mahasiswa dari berbagai kampus untuk menimba ilmu utamanya dalam hal praktik budidaya. Di mana menurut Yani Troy, mahasiswa yang datang ke tempatnya banyak menemukan hal baru yang tak didapatkan di waktu mereka belajar dari kampus.